Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. InsyaAllah ta'ala kita akan mulai membaca kitab atau buku ilmu nahwu praktis sistem belajar 20 jam. Ini adalah pertemuan yang pertama, majelis yang pertama. Kita belajar membaca huruf, kalimat, jumlah sampai ke halaman kedua. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Harf atau dalam bahasa Indonesia disebut huruf. Harf adalah apa-apa, bisa kita bilang adalah sesuatu yang tersusun darinya sebuah kalimat. Contoh, huruf ba, ya, ta, qaf, lam, dan mim. Ya, ini harf. Yang dimaksud adalah huruf hijaiyah. Huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Kemudian selanjutnya adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata, ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata. Makanya istilah-istilah ini harus kita pahami sejak dari awal, ya. Kalimat, kalau kita bilang kalimat, maka yang dimaksud adalah kata di dalam bahasa Arab. Bisa disebut kalimat atau biasanya kalimah. Kalimat adalah satu lafadz, ya, yang mempunyai arti, yang mempunyai makna. Contoh adalah baitun, ya. Kalimat baitun ini memiliki arti kata rumah. Qalamun ini kalimat yang memiliki arti kata pulpen. Daftarun ini kalimat yang memiliki arti kata buku, ya, buku tulis. Madrasatun adalah kalimat, ya, dalam bahasa Arab yang memiliki arti kata sekolah. Ini kita beralih ke contoh lainnya. Jalasa ini adalah kalimat di dalam bahasa Arab yang memiliki arti kata telah duduk. Fataha ini adalah kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki arti kata telah membuka. Kataba ini adalah kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki arti kata telah menulis. Dahaba ini adalah kalimat di dalam bahasa Arab yang memiliki arti kata telah pergi, ya. Kalau kita lihat di contoh yang sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah kiri ini apabila di dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Ini kan kata benda. Semuanya menunjukkan akan arti kata benda. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia ini bermakna yang berarti kata kerja. Kita lihat, telah duduk, membuka, menulis, telah pergi. Ini memiliki arti kata kerja. Kemudian selanjutnya istilah jumlah, ya. Jumlah di dalam bahasa Indonesia berarti adalah kalimat sempurna, ya. Jadi
yang sama menurut bahasa Indonesia itu adalah huruf, ya, huruf ini kan hampir sama. Namun apabila kalimat di dalam bahasa Arab ini adalah artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kemudian kalimat di dalam bahasa Indonesia itu di dalam bahasa Arab disebut jumlah atau jumlah mufidah. Jumlah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata. Ini maksudnya adalah jumlah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kalimat, ya, kalimat yang mempunyai arti sempurna. Ya, karena jumlah ini istilah dalam bahasa Arab, maka gabungan dari beberapa kalimat yang mempunyai arti sempurna. Contoh, abuka maridun. Abuka, bapak kamu, maridun, sakit, ya, artinya bapak kamu sakit. Ahmadu tobibun. Ahmad adalah seorang dokter. Tobib adalah dokter. Al ilmu nafiun. Ilmu itu bermanfaat. Aliyun yajlisu alal kursiyi. Aliyun, Ali, yajlisu, duduk, ala, di atas, al kursi, kursi. Kemudian huwa yusolli fil masjidi. Huwa, dia, ya, bisa dia seorang laki-laki, yusolli, sedang sholat, fi, di dalam, al masjidi, di dalam masjid. Juga kita harus menghafalkan kosakata yang kita baca. Kemudian setelah kita baca halaman pertama adalah istilah haraf, kalimat, dan jumlah, maka di halaman kedua dijelaskan secara ringkas macam-macam haraf, macam-macam kalimat, tapi belum dijelaskan macam-macam jumlah, ya, macam-macam haraf. Yang pertama, harf mabani atau harful mabani, ya, harful mabani atau harfun mabaniyun, yakni huruf yang bisa membentuk satu kalimat. Satu kalimat seharusnya ya sekalian dikoreksi, ya. Penulis menyebutkan haraf, ya, haraf, kalimat, jumlah. Dia apabila disebutkan istilah Arab, bahasa Arab, seharusnya pengertiannya juga mengikuti. Kita lihat haraf, ini huruf, harusnya kan yang bisa membentuk satu kalimat. Kalimat maksudnya adalah kalimat kata di dalam bahasa Indonesia. Disebut juga huruf hijaiyah atau alfabet Arab. Contoh A, ba, ta, tha, sampai huruf ya. Kemudian yang kedua macam huruf adalah harfun ma'aniyun, huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang telah mempunyai arti. Harfun ma'ani ini masuk ke dalam pembagian kalimat, ya, pembagian kalimat. Nanti akan dijelaskan di setelahnya. Yang pertama min ini disebut harfun ma'ani, huruf yang memiliki arti, walaupun seharusnya kalau huruf itu cuma satu susunan. Kita lihat min berarti terdiri dari mim dan nun. Kemudian ila itu hamzah, lam, dan alif, berarti 3 huruf.
kemudian thumma, ini sa dan mim, 2 mim, jadi 3 huruf. Kemudian artinya kemudian. Jadi huruf ma'ani nanti apabila penjelasan di bawahnya, huruf ma'ani ini masuk ke dalam macam-macam kalimat. Kita baca macam-macam kalimat di dalam bahasa Arab setelah diteliti oleh ulama bahasa Arab itu hanya terdiri dari tiga macam. Jadi berbeda seperti bahasa Indonesia. Itu kalimat, yakni kata itu bisa banyak. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, banyak sekali. Akan tetapi di dalam bahasa Arab setelah diteliti oleh ulama bahwasanya kalimat-kalimat atau kata, ungkapan di dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 macam, yakni isim, fi'il, harf. Ini disederhanakan ya. Penulis menyederhanakan isim di sini disederhanakan sebagai kata benda, padahal tidak terbatas pada kata benda saja. Kan tapi karena ini sebagai pelajaran untuk pemula, maka disederhanakan isim itu di dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Kemudian fiil, kata kerja, harf, kata sambung. Contoh dari isim adalah aliyun. Aliyun ini nama orang, Ali ya, nama orang. Kemudian qalamun ini pensil, berarti nama benda. Nama benda. Kemudian yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Contohnya adalah yaktubu, menulis, sedang menulis. Yaqra'u, membaca atau sedang membaca. Kemudian haraf, kata sambung. Contohnya adalah idza, apabila. Kemudian min, dari ya, dari. Min, dari. Untuk mungkin sebetulnya sampai di sini saja. Mungkin bisa kita baca karena di halaman 2 sudah disebutkan macam-macam huruf, macam-macam kalimat, maka baiknya kita baca juga macam-macam jumlah. Karena di halaman pertama disebutkan istilah jumlah. Ini sebagai pengetahuan terlebih dahulu ya. Macam-macam jumlah ya, atau kalimat yang sempurna. Jumlah kalimat yang sempurna itu ada 2 macam. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya qara'a aliyun al-Qur'ana. Qara'a ini adalah fi'il. Maka jumlah kalimat sempurna yang didahului dengan fi'il maka disebut jumlah fi'liyah. Contoh kedua, dhahaba Ahmadu ilal bustani. Dhahaba ini fi'il juga. Dhahaba, apabila kita baca sesuai susunannya berarti telah pergi Ahmad ke kebun. Kan tetapi menurut pola dari bahasa Indonesia adalah kita dahulukan dulu subjeknya.
Ahmad telah pergi ke kebun. Sama dengan qara'a Aliyun al-Qur'ana, telah membaca Ali Al-Quran. Pada pola bahasa Indonesia maka diterjemahkan Ali telah membaca Al-Quran. Kemudian macam jumlah yang kedua adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya Ahmadu muslimun. Ahmad yakni seorang, nama seorang laki-laki. Ahmad adalah seorang muslim. Yang kedua Maryamu maridotun. Maryam ini nama seseorang wanita. Maryam maridotun. Maryam sakit, ya, maridotun sakit. Baik. Ini pelajaran kita yang pertama atau jam yang pertama. Mungkin apabila butuh untuk diberikan penjelasan yang lebih lengkap, insya Allah akan kita jelaskan dan juga akan diberi contoh yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.